beri salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mana ketua kelasnya? Angkat tangan. Ya baik, coba ketua kelasnya pimpin doa. Yang besar suaranya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelasnya. Pertama-tama saya akan mengabsen dulu. Tapi untuk menghemat waktu, saya hanya menanyakan, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, baik. Sekarang saya mau memeriksa kerapiannya, coba. Kita harus siap belajar ya. Kesiapan dalam belajar ditunjukkan dengan kerapian. Ya, sudah rapi semua ya. Sekarang buku IPA-nya bawa semua ya. Dan sampai ada yang tidak bawa buku IPA-nya lagi. Silakan duduk. Karena sudah siap semua belajar, saya akan memberi gambaran bahwa untuk apa pentingnya kita belajar. Kira-kira belajar itu penting apa tidak? Penting. Ya, penting karena belajar adalah bagus kunci kesuksesan. Belajar itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita hari ini akan mempelajari zat dan karakteristiknya. Lihat gambar ini. Kurang lebih ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum memulai, saya akan mengetes pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Ya. Sekarang saya kasih soal 5 nomor pilihan ganda. Sebentar untuk prosesnya kan pertemuan yang kita kan ada dulu. Bukunya itu. Lihat dulu gambar. Ini kira-kira gambar apa nih? Mas. Mungkin emas ya. Yang berikutnya gambar apa? Air. Yang berikutnya adalah garam. Di antara tiganya ini ada yang pernah kalian lihat? Ada. Emas walaupun bukan batangan ya. Bagaimana bentuk emas pada saat ditemukan di alam? Bentuk bercampur dengan mineral lain atau bahan-bahan lain selain emas, bisa saja tembaga, besi, aluminium. Jadi manfaatnya untuk mempelajari materi ini adalah kita bisa tahu penyusun dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Emas terbuat dari apa? Air itu apakah tersusun dari apa? Ya, materi pokok kita pada hari ini adalah zat dan karakteristiknya. Sedangkan submateri fokus kita pada hari ini kita akan mempelajari ya, zat tunggal. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video. Jadi sebentar kita mengamati video karakteristik zat dan melalui metode scramble. Metode scramble itu nanti sebentar saya jelaskan. Peserta didik dapat yang pertama menyebutkan ciri-ciri zat tunggal dengan benar. Coba satu orang baca. Yang A. Berikutnya bersama-sama coba. Identifikasi bahan-bahan di lingkungan sekitar yang termasuk tunggal dengan cermat. Oke. Kemudian apa yang akan menjadi kegiatan kita? Nah, ini adalah contoh scramble nanti. Ada kertasnya. Sebentar ada judul, petunjuk, identitas kelompok. Ini nanti ditulis ya. Kelompok berapa, nama kelompoknya. Sebentar ada kartu. Ada 5 kartu soal, 6 kartu soal. Kemudian kartu jawabannya entah berapa, yang penting lebih banyak. Barangkali 8 ya. Kemudian cari pasangannya.
pertanyaannya, kemudian mana jawabannya. Ya. Tidak masalah dengan berurutan, yang penting yang ini cocok dengan ini, ya. Ini cocok, ini jawabannya, mana soal mana jawaban, ya. Kemudian, tapi kita awali dengan mengamati video, gambar dan video, kemudian mencari literatur di internet. Sebentar, dibagikan, kan ada orang ajar, kemudian ada literatur, ada bukunya, ya. Kemudian diperbantukan dengan Chromebook. Habis itu menyelesaikan ini, menempelkan, nanti dibagikan LKPD, kemudian LKPD-nya diisi, sambil berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sebentar menampilkan hasil kerja kelompok, yaitu scramble-nya ditempel di depan, ya. Sekarang kita masuk di kegiatan inti kita, ya. Mohon keseriusannya. Di sini ada bahan ajar dan LKPD, ya. Bahan ajar dan LKPD. Tapi sebelumnya saya akan bagi kelompoknya, ya. Bagi kelompoknya. Coba. Ayo, pindah. Dulu rasakan kelompok ini. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Ada 3. Coba, sudah dapat LKPD, bahan ajar. LKPD. Karena saya punya instrumen untuk menilai itu semua. Saya menilai keterampilan. Nah, dalam kegiatan ini nanti saya akan menilai penguasaan materi, kemudian cara bertanya dan menjawab, kemudian cara menampilkan sebentar, baik scramble-nya maupun LKPD-nya, ya. Itu semua akan saya nilai. Kemudian untuk sikapnya, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab dan sopan santun, itu yang senyawa. Coba lihat, ada gambar, ada belerang, ada besi, ada emas, ada arang. Kemudian ada garam dapur, ada gula, ada asam, cuka, ya, cuka, ada soda kue. Silakan baca bahan ajarnya, literatur buku siswanya, kemudian diperbantukan dengan Chromebook. Hati-hati dalam penggunaan Chromebook, dan sampai ada yang cari hal yang tidak penting. Kemarin ada kejadian malah dicari Barcelona lawan Real Madrid, padahal kita belajar IPA, ya. Alam dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Bila dikaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau zat murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang. Silakan mulai pembelajarannya, baca, cari literatur. Saya kasih kesempatan untuk membaca bahan ajarnya selama 3 menit, ya. Silakan. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berbentuk cair, sedangkan hidrogen dan oksigen. Ingat, yang jawabannya paling bagus, yang paling kreatif. Sebentar, ada hadiahnya. Awas, nanti tak ketahuan mana jawaban, mana soal. Kita mana kartu jawabannya, mana kartu jawaban. Silakan ditempel di depan. Nomor 2. Berdasarkan tempelan masing-masing, ya, bikin kesimpulan. Lihat LKPD-nya. Sekarang isi analisisnya, biar selesai cepat. Kira juga ada coba dipelajari. Coba deskripsikan
pertanyaan tadi. Coba, empat. Ya, perkenalan diri dulu. Ini, nah, betul. Ini, nah, nah, tunggal tersusun atas Unsur dan senyawa. oke, sama. Adalah unsur. Nah, tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi adalah adalah Oke, sekalian anak menjawab, jangan mengantuk. Yang tabel di atas. Bahan unsur seperti besi, emas, yang tembaga adalah unsur yang tidak dapat diuraikan lagi. Sedangkan tabel yang berisi senyawa adalah campuran yang terdiri dari beberapa unsur. Mengapa beberapa zat di atas termasuk senyawa? Jawabannya, senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan dua. Tentang zat tunggal yang terdiri atas unsur dan senyawa, dan juga unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Umumnya berwujud padat, ditempa, dapat mengantarkan panas. Karena dia hanya satu unsur ya. Sedangkan senyawa dia bisa diuraikan karena Terdiri dari dua jenis. terdiri atas dua atau lebih unsur ya. Berarti kalau satu saja unsurnya misalnya emas itu unsur karena dia hanya unsur emas. Ini oke, ini adalah yang terbaik ya. Berarti dia dapat bintang. Kelompok berapa nih? Kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Karena kalian sudah belajar, maka saya akan berikan soal post test. Silakan diisi. Tulis namanya di atas di tantangan post test ya. Rapikan. Sekarang saya beri kesempatan kalau ada siswa yang mau menanyakan hal-hal dari pelajaran tadi yang belum dipahami, silakan. Saya beri kesempatan bertanya. Angkat tangan. Oke, baik. Rifki, silakan bertanya. Berdiri. Yang lain dengarkan pertanyaannya. Mengapa air raksa kenapa logam tetapi bentuknya cair? Oke, baik. Ya, satu-satunya logam yang tidak berbentuk padat itu adalah air raksa. Pernah lihat raksa? Karena semua logam padat dan bisa ditempa. Dalam kurungnya lagi kecuali raksa, karena air raksa itu berbentuk cair. Ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, saya kira cukup ya. Oke. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah cukup jelas ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau dibagi lagi. Apa contohnya tadi? Air, senyawa, emas, hidrogen. Untuk pelajaran kali ini berlangsung lancar, cuma yang saya soroti adalah kalian begitu lambat memahami literatur, padahal sudah ada 3 literaturnya di situ, bahan ajar, buku, dan rombuk. Masih lama lagi mencari literatur. Ya, saya kira itu saja ya. Oke. Tugas di rumah nanti saya kirimkan di grup WA ya, tugas di rumah. Kemudian materi pelajaran kita selanjutnya adalah tentang campuran. Nah, tadi sudah belajar unsur, senyawa. Nah, satu lagi ternyata yaitu campuran. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Oke, baik.